Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Sari Dewi, absen 38 dari 10 BDPM 1. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis dan menerapkan analisis pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu menganalisis pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu wilayah atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran dengan alat tukar yang sah. Selanjutnya adalah syarat dapat terbentuknya pasar. Yang pertama, terdapatnya penjual. Yang kedua, terdapatnya pembeli. Yang ketiga, terdapatnya barang yang tersedia. Dan yang keempat adalah terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli. Yang kelima, pasar ditinjau dari luas jangkauannya. Yang keenam, pasar ditinjau dari wujudnya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pasar ditinjau dari barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah peran pasar bagi perekonomian. Yang pertama adalah peran bagi produsen, yang kedua adalah peran bagi konsumen, yang ketiga adalah peran bagi pembangunan, dan yang keempat adalah peran bagi sumber daya manusia. Selanjutnya adalah fungsi pasar. Secara umum, pasar memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sarana distribusi, yang kedua adalah pembentukan harga, dan yang ketiga adalah sebagai tempat promosi. Sekian penjelasan saya tentang menganalisis pasar dari bab 1. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke bab 2 tentang menerapkan analisis pasar. Yang pertama adalah pengertian menganalisis pasar. Menganalisis pasar adalah kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan untuk mempelajari suatu keadaan di dalam pasar. Selanjutnya adalah tujuan menganalisis pasar. Tujuan menganalisis pasar dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada mengenal lingkungan pasar, yang kedua ada mengenal tipe-tipe pasar, yang ketiga ada mengenal karakteristik pasar, yang keempat ada menentukan keputusan yang tepat, yang kelima ada menghadapi para pesaing, yang keenam ada melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, yang ketujuh ada membuat program dalam pemasaran, dan yang terakhir yang kedelapan adalah mengenal ciri-ciri dari pasar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama adalah faktor umur, yang kedua ada faktor pendidikan, yang ketiga ada faktor selera, yang keempat ada faktor agama, yang kelima ada faktor budaya, dan yang keenam ada faktor musim. Selanjutnya ada langkah-langkah menganalisis pasar. Yang pertama ada menguraikan struktur produk di pasar, yang kedua ada mendefinisikan pasar yang relevan, yang ketiga ada menganalisis kebutuhan primer untuk pasar yang relevan, yang keempat ada menganalisis kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan, dan yang kelima ada menganalisis pasar target potensial. Selanjutnya adalah menerapkan analisis pasar. Yang pertama ada deskripsi pasar, antara lain daerah atau luas pasar saluran distribusi. Yang kedua ada analisis pasar, termasuk besar jumlah nilai konsumen yang bersangkutan. Yang ketiga ada permintaan yang akan datang tentang barang atau jasa yang bersangkutan. Sekian presentasi saya tentang menganalisis dan menerapkan analisis pasar. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.